Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kali ini kita akan belajar tentang jaringan komputer. Oke, ini adalah series terbaru di channel YouTube saya. Kita akan belajar dari awal tentang hal-hal yang mengenai dengan jaringan komputer. Hal yang dibutuhkan sebelum belajar materi ini adalah pertama, pemahaman tentang sistem komputer, kemudian pemahaman tentang istilah bahasa Inggris dalam komputer. Oke, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada pertemuan kita tentang sistem komputer terbagi atas beberapa bagian. Tiga komponen utama, yaitu hardware, software, dan firmware. Hardware adalah perangkat keras bagi komputer yang terbagi lagi menjadi tiga, yaitu input, proses, dan output. Sedangkan software juga pada dasarnya dibagi ke dalam tiga juga menurut Shirka, yaitu sistem operasi, program paket, atau bahasa pemrograman. Kemudian firmware itu adalah pengguna komputer, yaitu operator, program, dan sistem analis. Oke, kita ulik dasarnya tentang hardware itu seperti ini. Semua perangkat di komputer yang bisa kita pegang secara fisik itu merupakan hardware. Sedangkan software itu seperti sistem operasi seperti yang saya gunakan saat ini adalah sistem operasi Linux, jenisnya Debian 12. Kemudian program ini adalah program Firefox di browser. Jadi beberapa program terbuka di sini. Dari kita lihat adalah WPS 2019 untuk program presentasi slide, OBS untuk penerangan layar, terminal, dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya aplikasi itu berjalan di atas sistem operasi. Lanjut, firmware itu pengguna dari komputer. Jadi pengguna komputer banyak, tipenya hanya pada dasarnya manusia menggunakan. Hanya ini terbagi ke dalam beberapa bagian tergantung skill mereka. Jadi ada yang tugasnya cuma sebagai operator, dia biasanya menjalankan aplikasi-aplikasi umum. Biasanya dia hanya menggunakan aplikasi itu. Programmer, dia bisa membuat sendiri aplikasi secara mandiri. Sistem analis adalah pengguna komputer yang bisa menganalisa kerja suatu program dalam seperti itu. Lanjut, istilah-istilah dalam komputer tentunya banyak itu bahasa kita. Oke, slide 3 tentang pengenalan jaringan komputer. Jadi ada beberapa macam yang harus kita kenali secara dasar dulu. Jadi kita akan bahas lebih dalam di pertemuan berikutnya. Yang pertama, definisi tentang jaringan komputer. Jadi jaringan komputer sendiri adalah jaringan dibentuk dari serangkaian perangkat komputer yang ada. Ini macam-macam gambarnya. Ini digambar secara fisik. Nah, gambar ini adalah rancang bangun jaringan komputer yang disebut sebagai topologi. Jadi topologi itu cara kita menghubungkan komputer, cara kita membangun jaringan komputer. Jadi sambungannya itu disebut dengan topologi. Kita lihat contoh salah satu situs tentang jaringan komputer, pengertian jenis, transmisi, dan topologi. Dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi dalam satu dengan yang lainnya untuk berbagi sumber data. Nah, intinya kalau dia berbentuk jaringan, maka harusnya minimum ada dua perangkat yang terhubung. Dalam hal ini komputer.
komputer bukan hanya PC atau laptop yang kalian gunakan, tapi juga termasuk smartphone, itu merupakan komputer. Smartwatch pun adalah komputer. Jadi komputer tidak didasarkan pada laptop dan PC saja. Nah, itu pengertian dasarnya. Sorry. Lalu sejarah tentang perkembangan jaringan komputer. Jadi kita akan melihat sejarahnya. Sejarah jaringan komputer. Jadi nah ini dari BINUS, ada beberapa bisa kita lihat. Sorry. Nah, sejarah komputer itu bisa kalian baca. Ini adalah dari binus.asis.id yang ditulis oleh Pak Muhammad Aldi Widianto tentang sejarah mulainya jaringan komputer. Jadi katanya di sini lahirnya konsep jaringan itu pada tahun 1940-an di Amerika, yang dibuat oleh proyek pengembangan komputer di laboratorium Bell dan riset di Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Digunakan untuk memanfaatkan sebuah komputer yang keperluan bersama. Jadi intinya dia menggabungkan beberapa distribusi komputer untuk dijalankan. Dibuatlah proses beruntun sehingga program bisa dijalankan di beberapa komputer. Ini namanya time sharing system. Kalian bisa baca di situs binus.ac.id. Seperti ini topologinya tentang distributed computer. Berkembang terus sampai di tahun 1973 dikenallah tentang adanya internet. Jadi internet sendiri itu merupakan singkatan dari International Network. Jadi jaringan dengan skala yang sangat luas, mencakup seluruh yang ada di dunia. Maksudnya bukan orang ya, tapi pada dasarnya server yang dihubungkan di berbagai belahan dunia. Nah, ketika kita terhubung dalam suatu jaringan, kita akan punya alamat. Jadi kita lanjut dulu. Setelah sejarah kita belajar tentang kartu jaringan. Jadi gini, kartu jaringan atau network interface card. Jadi kalau di PC atau di laptop biasanya ada port tambahan seperti yang kita ini. Ini disebut sebagai port Ethernet. Nah, satu buah modul ini disebut sebagai network interface card, atau NIC, atau biasa orang sebut sebagai LAN card. Jadi fungsinya dia sebagai kartu jaringan termuka. Kartu jaringan sendiri jika dia memiliki port seperti ini, berarti dia media transmisinya pasti menggunakan kabel. Jadi nanti pengiriman datanya dia menggunakan kabel. Nah, ada beberapa port. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini ada 2 port. Ada port Ethernet dan ada port BNC. Lanjut. Ada juga NIC yang bentuknya wireless. Jadi dia tanpa kabel. Seperti ini, maka di portnya diganti dengan soket antena. Jadi media transmisinya itu menggunakan gelombang radio atau udara. Wireless biasanya dalam satu chip ini ada 2. Dia sudah terintegrasikan dengan WiFi dengan Bluetooth. Jadi biasanya digabung dalam satu chip, satu LAN card, maksudnya satu network interface card. Nah, komputer tidak akan bisa terhubung ke internet tanpa adanya card ini. Jadi dia harus mempunyai card. Di HP kita sendiri ada juga untuk koneksi ke hotspot atau untuk membuat hotspot, kemudian konektor SIM card. Nah, itu juga adalah bagian dari perangkat jaringan atau network interface card. Lanjut, alamat fisik dan alamat body. Jadi ini network interface card ini
dia kan hanya sebagai komponen fisik. Nah, sedangkan kita terhubung dalam sebuah jaringan, kita harus mempunyai nomor tersebut. Sama halnya jika kita ingin menelpon ke seseorang, kita harus mempunyai nomor dari orang tersebut. Jadi setiap NIC atau Network Interface Card, dia akan mempunyai minimal dua alamat. Yang pertama yang kita lihat di sini ada namanya alamat fisik dan alamat logik. Alamat fisik itu apa? Bisa kita lihat di sini. Alamat fisik disebut sebagai MAC address. Jadi MAC address itu atau Media Access Control Address merupakan alamat unik yang diberikan kepada network interface card oleh pabrikan. Jadi dia akan unik dari setiap network interface yang ada. Ini sebagai penanda kita dalam jaringan, untuk tentunya komputer kita dalam jaringan. Nah, pada dasarnya MAC address itu tidak bisa diubah-ubah. Ini bawaan dari pabrikannya. Jadi itu yang pertama. Ini kalau kita mau cek, ada perintah di Windows ipconfig. Kalau di Linux sendiri kita bisa cek seperti ini. IP A. Nah, ini adalah kumpulan network interface card yang tersedia di sistem saya. EN ini adalah port Ethernet dan WL adalah port untuk wireless. Perhatikan saya di bagian sini. Yang lain itu adalah network interface card yang dibuat secara software atau virtual. Nanti kita belajar bagaimana cara. Secara fisik dia hanya ada dua, Ethernet dengan wireless Wi-Fi. Nah, bisa dilihat di bagian link header itu dia akan menampilkan MAC address atau alamat fisiknya. Jadi ini alamat fisik untuk port Ethernet saya dan kartu di Ethernet, dan WLP untuk chip wirelessnya dia juga punya alamat fisik 80 jadi dia menggunakan bilangan hexa. Lanjut. Nah, tadi dikatakan dua bahwa ada alamat fisik dan ada alamat logik. Jadi saya ulangi lagi bahwa alamat fisik tidak bisa diubah. IP address. Nah, ini alamat logik. Setiap komputer yang terhubung dalam jaringan dia harus mempunyai juga alamat logik supaya bisa diketahui kemana data itu akan dikirim dan siapa pengirimnya. Jadi pada saat ini kita terhubung ke Wi-Fi. Nah, kita bisa lihat alamat yang ada di komputer. Perintah yang sama. Karena saya terhubung dengan Wi-Fi, kita akan cek di bagian wireless. Nah, di bawah link header ini kan alamat fisik tadi, ada inet. Ada inet saja, ada inet 6. Ini yang disebut IP address. Jadi inet saja itu yang disebut IP address versi 4, sedangkan inet 6 adalah IP address versi 6. Jadi untuk saat ini ada dua versi IP address. Nah, alamat komputer saya memiliki alamat ini 92.168.77.20/24 dengan broadcast address ini. Untuk alamat IP versi 6 nya seperti ini. Nah, jadi nanti kita akan mendalami tentang hal tersebut. Untuk di Windows sendiri kita cari perintahnya itu ipconfig. Jadi teman-teman menggunakan Windows bisa melihat di bagian ipconfig, diketikkan di terminal atau command prompt, nanti akan muncul. Nah, misalnya kita lihat di Ethernet yang mendapatkan karakteristik ya. Nah, ini ada IP address versi 6. Oke, itu untuk pembahasan secara dasar. Media transmisi. Oke. Media transmisi yang pertama itu menggunakan kabel. Jadi ada beberapa kabel jaringan komputer. Nah, ada banyak ya. Tadi dilihat port Ethernet biasanya dia menggunakan konektor J45 di ujung kabel. Kabelnya biasanya disebut sebagai UTP. Ada juga kabel konektor BNC yang biasanya digunakan untuk kabel aksial. Biasa kalian lihat di TV digital rumah. Kemudian fiber optik ini untuk koneksi jarak jauh.
Jadi inti kabelnya bukan lagi serat atau tembaga, yang menggunakan kaca. Jadi media transmisinya menggunakan kaca, di mana jaringan data yang dikirim itu diubah dalam bentuk cahaya, nanti dikonversi lagi di ujungnya menggunakan konverter. Nah, yang paling dasar penggunaan di jaringan LAN, saya akan paling banyak menggunakan kabel UTP. Jadi disebutlah dia kabel two state PHY, tapi dia terbagi atas dua, ada UTP dan ada STP. Nah, dia FTP. Nah, ini macam-macam tipenya, hanya untuk inti kabelnya sama. Yang beda adalah kapan dia digunakan. Tapi kalau sama-sama digunakan untuk di dalam ruangan itu sih tidak apa. Biasanya UTP digunakan untuk penggunaan dalam ruangan atau indoor istilahnya, dan tidak terlalu jauh jaraknya. UTP hanya bisa sampai 100 meter maksimum. Yang kedua adalah STP. Ini memiliki selubung pembungkus. Di FTP juga ada, tapi FTP itu langsung dibungkus satu kabel, sedangkan STP dia hanya per kabel per twisted-nya. Ada 4 kelompok kabel. Jumlah kabel kecilnya itu ada 8. Nah, STP dengan FTP biasa digunakan untuk keperluan luar atau outdoor. Oke, yang kedua adalah hambatan melalui wireless, radio, gelombang radio. Jadi dia menggunakan transmisi gelombang radio seperti ini. Jadi dia akan dikirim melalui gelombang radio bentuknya sinus seperti ini pada frekuensi tertentu. Kita lihat frekuensi WiFi berapa. Dia digunakan di ada beberapa tipe. Yang paling keren sekarang itu AC dengan AD. Dia bisa transfer data sampai 1 gigabit per second. Sedangkan chip saya itu hanya sampai di N, ya paling 150 megabit per second. Jadi tergantung chip kalian. Oke, lanjut. Kita akan belajar topologi. Jadi dari tadi kita lihat ada beberapa gambar tentang jaringan komputer. Nah, itu disebut sebagai topologi. Jadi ada seperti ini. Ada yang fully connected network topologi atau yang biasa disebut sebagai mesh. Jadi dia akan terhubung seperti ini. Kalau kita akan menggunakan kabel sepertinya agak susah. Topologi mesh biasanya diterapkan dalam jaringan ad-hoc wireless dengan media transmisi wireless atau tanpa kabel, atau kita menggunakan gelombang radio. Nah, biasa yang paling booming digunakan itu adalah start network topologi atau topologi start, di mana ciri utamanya ada konsentrator di tengah. Jadi ada yang sebagai pusat di tengahnya. Ini topologi mesh sama dengan fully connected topologi. Biasanya digunakan dalam jaringan wireless. Nah, start topologi network biasanya dia paling banyak menggunakan kabel UTP. Kalau ini untuk koneksi dari wireless tanpa kabel. Sedangkan ini topologi bus dengan ring, dia menggunakan kabel koaksial yang tadi kita jelaskan. Untuk kelebihan dan kekurangannya sama-sama bisa dilihat, bisa kalian baca di internet untuk kelebihan dan kekurangannya. Tapi saya akan jelaskan sedikit bahwa untuk topologi bus dengan ring, karena dia menggunakan kabel koaksial, di mana jika ada sambungan satu yang putus di tengah jalan, maka seluruh jaringan akan mati down. Seperti ini. Kalau ini ya tergantung dari konfigurasi wireless dengan nah, kalau untuk gelombang radio, karena banyak perangkat di sekitar kita yang menggunakan gelombang radio, misalnya masalah terbesar untuk wireless ada interferensi. Jadi gangguan-gangguan di gelombang tertentu. Sedangkan topologi start
Jika ada komputer yang mati salah satunya, asalkan itu bukan server, maka tidak apa-apa, komputer lain masih bisa bekerja. Ya, jadi itulah, nanti kita jelaskan lebih rinci. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup. Kita akan lanjut di video-video selanjutnya tentang pembahasan dan jaringan komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahi muwaffiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.